Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan. Di video ini saya mau membahas nih mengenai tips-tips mencari cuan di tahun 2024. Nah, kalau kalian penasaran tips-tipsnya bagaimana, stay tune terus di video kali ini. Oke, nah jadi kalau kita bicara mengenai cari uang atau cari cuan, ya ini bisa dilakukan siapa aja sebenarnya ya, terlepas dari batasan usia ataupun gender. Nah, tapi memang di zaman yang berkembang pesat saat ini, mencari cuan itu seringkali melibatkan kombinasi dari keterampilan dan kreativitas yang dipadukan menjadi satu. Namun, penting untuk diingat bahwa mendapatkan uang atau mendapatkan cuan dengan mudah itu tidak selalu berarti tanpa usaha sama sekali. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa saya share yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan uang tambahan ataupun juga bisa men-save uang kalian di tahun 2024. Nah, apa aja tipsnya? Langsung aja nggak pakai lama. Yang pertama, bangun side hustle. Bangun side hustle atau kerjaan sampingan ini mungkin udah menjadi hal-hal yang lazim untuk dilakukan di zaman sekarang untuk mendapatkan uang tambahan. Nah, tapi di sini yang menjadi persoalan adalah ketika di tahun 2024 ya kita pun ya harus riset dulu nih atau harus searching dulu kira-kira side hustle apa yang menjanjikan dan berpotensi di tahun 2024. Misal nih, kita bisa searching terlebih dahulu job opportunities yang punya high demand di tahun 2024. Nah, buat teman-teman saya udah coba search nih, apa aja job yang punya high demand di tahun 2024. Nah, beberapa diantaranya ada coding. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang jago coding nih, ini jadi ada opportunity. Yang lainnya ada juga misalkan data analytics ya, atau kalau misalkan teman-teman yang punya kemampuan di bidang digital marketing, ini juga digital marketing menjadi salah satu yang high demand di 2024. Kemudian ada lagi cyber security, business analysis, dan lain sebagainya. Nah, jadi coba nih kalian pelajari atau perdalam skill-skill tersebut ya, kalau misalkan teman-teman mau side hustle di beberapa bidang tersebut di tahun 2024. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa Korifan nih saya belum punya skill atau belum punya kemampuan di bidang tersebut, gimana nih? Nah, sebenarnya kalian juga bisa pertimbangkan atau kalian coba lihat kira-kira ada opportunity apa yang sedang hype di tahun baru 2024 nanti. Nah, kalian coba lihat contoh ya, misalkan ketika tahun baru ya kita bisa bikin merchandise yang bisa dijual. Nah, anyway, kalian juga bisa nih misalkan bergabung dengan program afiliasi atau hal lain lah yang sesuai dengan minat atau niche kalian. Nah, dengan mengikuti afiliasi kalian juga bisa mendapatkan uang tambahan dengan mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pihak lain dan kalian akan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dihasilkan. So, jadi harusnya nggak ada alasan lagi ya kalau misalkan kurang modal atau nggak punya duit ya, karena ya kalian bisa tambah penghasilan dengan side hustle tadi. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu pinter-pinter atau lebih cermat lagi dalam mengelola budget atau anggaran. Yes, mengelola budget atau anggaran ini bisa jadi alternatif tambahan kalau kalian mau save uang kalian sebanyak mungkin di tahun 2024. Saya ingin ingetin lagi nih supaya teman-teman list lagi nih anggaran dan prioritas kalian di tahun 2024 nanti. Nah, coba lihat di 2023 uang kalian nih banyak keluar untuk apa. Kalau misalkan ada hal-hal yang kira-kira kayaknya nggak terlalu diperlukan ya, coba dikurangin di 2024 nanti. Nah, di tahun 2024 kalian list dulu nih anggaran dan prioritas kalian di tahun tersebut. Contoh nih, misalkan Korifan saya pengen traveling nih tahun 2024. Nah, kalian bisa searching dulu, nah dan pilih kira-kira tiket pesawat yang murah di bulan apa sih? Contoh sederhana ya, misalkan kalian mau traveling ke Singapura. Coba aja nih, saya kasih tunjuk ya. Kalian masuk ke Google ya. Kemudian ketik aja Google Flight ya. Kemudian pilih Jakarta, Singapura. Kemudian di bagian Explore atau di bagian Flight bisa juga. Nanti Google akan mencarikan tiket pesawat yang termurah di bulan-bulan tertentu. Nah, contohnya nih, misalkan di sini saya baru saja searching misalkan Jakarta ke Singapura ya.
Nah, ini ada tiket murah nih di Jakarta, Singapura itu 11 sampai 14 Januari 2024. Dan harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga-harga biasanya di bulan lainnya. Kalian juga bisa nih misalkan cari hotel yang murah di tanggal-tanggal tersebut sebagai referensi dari Google tadi. Nah, jadi di sini udah kebayang ya anggarannya berapa. Ya tinggal kalian sesuaikan aja persiapan dengan jadwal ataupun untuk buat budgetingnya. Dan untuk menghemat anggaran, ya kalian juga bisa nih kalau misalkan teman-teman suka belanja, kalian bisa cari nih tanggal berapa yang kira-kira ada banyak diskon ya. Kalian bisa kejar promo-promo menarik ya di tahun 2024 nanti. Manfaatin juga misalkan ada promo-promo dari kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, buat anggaran ini memang terkesan simple ya, tapi ini penting karena kita bisa jadi tahu prioritas mana yang mau kita gapai di tahun 2024. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah cari instrumen investasi yang tepat. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai side hustle dan juga membuat anggaran. Nah, sekarang kita perlu mencari juga instrumen investasi yang tepat. For your information, instrumen investasi ini perlu pemahaman yang baik ya tentang profil risiko, tujuan keuangan, dan kondisi pasar. Nah, untuk mengetahui instrumen investasi yang tepat, pertama kalian bisa tentukan terlebih dahulu tujuan keuangan kalian. Apakah kalian ingin berinvestasi dengan tujuan untuk pensiun, membeli rumah, atau pendidikan anak, atau tujuan jangka panjang lainnya? Kalau tujuannya jangka panjang, kalian bisa pertimbangkan instrumen seperti saham. Atau kalau misalkan tujuannya adalah untuk jangka pendek kayak tadi ya, penggunaan untuk budgeting traveling, dana pendidikan untuk tahun depan dan lain sebagainya, ya kalian bisa berinvestasi di instrumen yang lebih rendah risiko, misalkan pasar uang atau pendapatan tetap. Selain itu, profil risiko kalian ini juga akan mempengaruhi jenis instrumen investasi yang cocok. Nah, kalau misalkan kalian nggak suka instrumen yang risiko tinggi atau instrumen dengan fluktuasi yang tinggi, nah kalian lebih cocok dengan instrumen yang lebih tidak berfluktuasi, yaitu tadi misalkan pasar uang atau pendapatan tetap. Tapi kalau kalian lebih risk taker, ya kalian bisa berinvestasi di instrumen yang lebih tinggi risikonya tapi juga lebih tinggi potensi returnnya seperti saham. Dan jangan lupa perkataan atau pesan dari Opa Warren Buffett, yaitu jangan meletakkan semua telur di dalam satu keranjang. Diversifikasi portfolio kalian dengan mengalokasikan investasi kalian ke berbagai jenis aset. Nah, ini dapat membantu mengurangi risiko keseluruhan portfolio kalian. Ya, jadi balik lagi nih mesti paham ya karakteristik, risiko, dan potensi pengembalian dari masing-masing instrumen tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa investasi jangka panjang lebih cocok untuk tujuan pensiun, sementara investasi jangka pendek ini mungkin untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Nah, anyway, ngomongin soal investasi yang menarik, saya punya rekomendasi yang menarik juga nih, yaitu Welma by MyBCA. Nah, coba deh cek di MyBCA kalian. Di MyBCA itu ada fitur baru namanya Welma. Nah, jadi fitur Welma di aplikasi MyBCA ini bisa investasi langsung dari smartphone. Ya, seperti misalkan di sini ada reksadana, kemudian ada obligasi, dan ada SBN juga. Nah, pas banget nih. Jadi kalau misalkan kalian lagi gajian, daripada kalap gitu ya beli barang yang nggak jelas manfaatnya, mending langsung investasi aja langsung dari aplikasi Welma by MyBCA. Di Welma MyBCA ini juga sudah tersedia fitur pembelian berkala. Nah, jadi selain nggak ribet pindah-pindah aplikasi ya buat investasi, ternyata uang investasinya juga terjangkau nih. Saya lihat reksadana ya, ini bisa mulai dari Rp10.000. Kemudian obligasi atau SBN ini juga bisa dimulai cuma dari Rp1.000.000 aja. Dan pilihan dari produk investasi di Welma by BCA ini sudah dikurasi juga sama BCA. Jadi reksadananya juga ada beragam ya, dan bisa disesuaikan dengan profil risiko yang kita miliki. Nah, jadi kalau misalkan kamu bingung nih milih mau yang mana, kamu bisa menggunakan fitur komparasi atau perbandingan ya. Jadi kamu bisa bandingkan beberapa produk untuk membandingkan kinerja reksadana hingga 5 tahun ke belakang. Nah, selain itu, melalui fitur MyBCA ini, investor juga bisa investasi di SBN pasar perdana serta jual beli SBN pasar sekunder. Nah, jadi ayo kalian juga pakai Welma MyBCA biar investasi kalian sehari-hari semakin nyaman dan mudah. So, well, jangkau nyamanmu pakai Welma di MyBCA.
Nah, kalau pendapat kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian punya tambahan tips cuan atau tips tambahan untuk save money di tahun 2024 nanti? Coba saya pengen dengar tips-tips ala kalian di kolom komentar. Oh ya, anyway, kalau kalian mau download, kalian juga bisa gunakan link ini, bca.id/welmarefund, atau bisa kalian klik di kolom deskripsi. Oke, itu dulu pembahasan kali ini. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.